Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Atiswati, Saya Pandi. Dan saya Lili Yuliana. dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan Biologi, kami akan menjelaskan materi mengenai asesmen produk. Langsung saja, yang pertama ada pengertian penilaian produk dalam proses pembelajaran. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk, benda, tertentu, dan kualitas produk tersebut. Jadi, dalam penilaian produk terdapat dua tahapan penilaian, yaitu yang pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa, dan yang kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya atau kerja dari siswa. Selanjutnya, penilaian dapat dilakukan secara terpadu melalui yang pertama, portofolio, yaitu pengumpulan kerja peserta didik. Yang kedua, hasil produk, yaitu adalah hasil karya dari siswa. Yang ketiga, proyek, penugasan kepada siswa. Yang keempat ada performance, yaitu kinerja siswa. Yang kelima ada paper and pencil test, yaitu tes tertulis. Berikut adalah contoh hasil penilaian produk. Yang pertama, ada berbentuk tertulis, biasanya berwujud laporan, jurnal, drama, karya tulis ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Dan bentuk tak tertulis itu biasanya berbentuk 3 dimensi, seperti pahatan, diorama, struktur benang, irisan kerucut, benda-benda ruang matematika seperti balok, kubus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap penilaian produk dalam pembelajaran. Ada persiapan, produksi, dan akhir. Persiapan yaitu keterampilan siswa untuk membuat perencanaan, kemampuan siswa untuk merancang suatu produk, atau kemampuan siswa untuk menggali dan mengembangkan suatu ide. Selanjutnya ada produksi, yaitu kemampuan siswa untuk memilih dan menggunakan bahan, peralatan, dan teknik kerja. Dan akhir, kemampuan siswa untuk menghasilkan produk yang memenuhi kriteria, fungsi, dan estetikanya. Kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Menurut Jihad dan Haris 2008, penilaian produk biasanya menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama ada cara analitik, merupakan penilaian yang dibuat berdasarkan beberapa aspek pada hasil kerja siswa, dilihat dari berbagai perspektif atau kriteria, digunakan untuk menilai kemampuan pada tahap perencanaan atau perancangan dan tahap akhir. Dan yang kedua ada cara holistik, merupakan penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan, digunakan untuk penilaian pada tahap akhir seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja siswa dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian produk. Kelebihan pada penilaian produk yang pertama, guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa yang memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Yang kedua, kompetensi masing-masing anak betul-betul dapat diketahui secara objektif. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real. Yang keempat, siswa dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Berikutnya kekurangan. Kekurangan dari penilaian produk ini yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, tidak semua KD dapat dibuat karya nyata, terutama yang abstrak. Yang ketiga, biaya untuk membuat karya nyata kadang-kadang mahal. Yang keempat, proses pembuatan perlu waktu yang lama. Yang kelima, kemampuan fisik sebagai penunjang tidak sama. Dan yang terakhir yaitu subjektif pensekorannya. Ini adalah implementasi asesmen produk dalam pembelajaran. Pembuatan produk oleh siswa, contohnya pada tekanan hidrostatis. Ini contoh lembar kerja siswa pada siswa SMP kelas 8 semester 2. Materi pokoknya yaitu tekanan, subkonsepnya tentang tekanan hidrostatis. Waktunya kurang lebih selama 20 menit.
1. Tujuan kegiatan, yaitu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 2. Petunjuk. Yang pertama, siswa dihadapkan pada permasalahan yang menarik yang akan dipecahkan pada diskusi kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok diharapkan membuat simpulan dari hasil yang telah didapatkannya dari percobaan dan diskusi kelompok. Yang ketiga, masing-masing kelompok membuat hasil diskusi dan dikumpulkan kepada guru. Ketiga, permasalahan. Lida sedang berenang di sebuah kolam renang. Lida mulai berenang di tempat yang dangkal dan terus berenang sampai di tempat yang dalam. Ketika Lida berenang di tempat yang semakin dalam di kolam renang, Lida merasa badannya terasa semakin didorong atau ditekan oleh air. Yang keempat, rumusan masalah. 1. Apakah yang menyebabkan perbedaan tekanan di dalam kolam renang? Yang kelima, hipotesis. Siswa diminta membuat hipotesis dari rumusan masalah di atas. Yang terakhir yaitu eksperimen. Kegiatan 1 yaitu cara kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, dalam keadaan kosong, lubangi botol bekas air mineral. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar botol plastik ya. Botol plastiknya ini dikasih air dan diberi lubang, ada 5 lubang, A, B, C, dan E. Nah, berikutnya yaitu tutuplah lubang-lubang tersebut dengan pita isolasi atau solatip. Yang keempat, isilah botol tersebut dengan air sedemikian rupa sehingga tinggi permukaan air melebihi lubang. Yang kelima, dengan tangan kananmu angkat botol tersebut. Yang keenam, dengan tangan kirimu lepaskan pita isolasi atau solatip secara serentak. Perhatikan air akan memancar keluar dari lubang-lubang tersebut. Yang ketujuh, catat data hasil pengamatanmu pada tabel. Setelah melakukan percobaan atau eksperimen tadi, maka siswa dituntut untuk melakukan atau mencatat hasil pengamatan pada tabel seperti pada gambar ini. Ada nomor, ketinggian, letak lubang, ini satuannya cm, kemudian jarak pancaran air satuannya cm, dan hasilnya yaitu rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Pada nomor 1 yaitu lubang A, ketinggian letak lubangnya berapa senti, kemudian jarak pancarannya berapa senti, kemudian dikalikan rho dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian. Yang B sama, ketinggian letak lubangnya berapa senti, kemudian jarak pancaran airnya berapa senti, dan hasilnya berapa. Yang C, D, E juga sama seperti A dan B. Nah, catatan rho air sama dengan 1 gram dibagi cm aksen dengan gravitasi yaitu 10 meter per sekon. Nah, setelah mencatat hasil percobaan pada tabel, muncullah pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, ketika kamu melepaskan solatip secara serentak, apakah air keluar dari setiap lubang? Yang kedua, bagaimana kekuatan pancarannya? Ketiga, berdasarkan data hasil percobaan pada tabel 1, bagaimana kaitan antara ketinggian letak lubang dengan jarak pancaran air yang keluar dari setiap lubang? Yang terakhir 4, berdasarkan data hasil percobaan pada tabel 1, bagaimana kaitan antara ketinggian letak lubang dengan gaya hidrostatis pada masing-masing pancaran air yang keluar dari setiap lubang? Instrumen penilaian produk tabel 1 itu contoh penilaian produk siswa. Aspek menilai produk, yang pertama, kerapihan produk, yang kedua, botol telah diisi air, ketiga, ukuran lubang pada botol, keempat, deretan lubang pada botol sejajar, kelima, lubang ditutup solatip, keenam, lubang awal dimulai dari beberapa sentimeter dari permukaan air, ketujuh, lubang akhir berada beberapa sentimeter dari dasar botol, kedelapan, indikator permukaan air harus selalu sama, kesembilan, jarak pancaran sesuai teori tekanan hidrostatis, kedalaman yang paling besar memiliki tekanan yang paling besar. Ke-10, siswa terampil dalam menguji alat. Ke-11,
mampu mempresentasikan alat dengan baik. Nah, skor yang dinilai itu dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan memperoleh skor total. Selanjutnya, tabel penilaian pada setiap tahapan. Aspek yang pertama, tahap persiapan. Kriteria yang diukur memiliki 3 poin. Poin pertama, ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat. Yang kedua, terampil dalam membuat perencanaan. Yang ketiga, kreatif dalam mengembangkan ide. Tingkat kemampuan diukur dari 1, 2, dan 3. Aspek yang kedua itu tahap produksi. Kriteria yang diukur memiliki 2 poin. Yang pertama, jeli dan terampil dalam memilih dan menggunakan bahan peralatan. Yang kedua, terampil dalam teknik kerja. Tingkat kemampuan 1, 2, dan 3. Aspek yang ketiga itu tahap akhir. Kriteria yang diukur memiliki 2 poin. Yang pertama, produk yang dihasilkan memiliki estetika tinggi, perpaduan warna, keserasian dalam menempatkan objek, kerapian produk. Poin kedua, terampil dalam mengevaluasi hasil kerjanya, tingkat kemampuan 1, 2, dan 3. Aspek yang terakhir, kerjasama. Kriteria yang diukur memiliki 2 poin. Poin pertama, kekompakan anggota kelompok. Kedua, pembagian tugas secara merata. Tingkat kemampuan 1, 2, dan 3. Keterangan skor. Tabel 2, keterangan skor masing-masing tahap. Tahap persiapan, jika siswa mempunyai ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, terampil dalam membuat perencanaan, kreatif dalam mengembangkan ide, skor 3. Jika siswa memiliki ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, terampil dalam membuat perencanaan, tidak kreatif dalam mengembangkan ide, skor 2. Jika siswa mempunyai ketelitian dalam mempersiapkan alat-alat, tidak terampil dalam membuat perencanaan, tidak kreatif dalam mengembangkan ide, skor 1. Tahap produksi, jika siswa mempunyai kejelian dan terampil dalam memilih dan menggunakan bahan peralatan, terampil dalam teknik kerja, skor 3. Jika siswa mempunyai kejelian dan keterampilan dalam memiliki dan menggunakan bahan peralatan, tidak terampil dalam teknik kerja, skor 2. Jika siswa mempunyai kejelian, tidak terampil dalam memilih dan menggunakan bahan peralatan, tidak terampil dalam teknik kerja, skor 1. Tahap akhir. Jika produk yang dihasilkan mempunyai estetika tinggi, mengandung perpaduan warna, keserasian dalam penempatan objek, kerapihan produk, terampil dalam mengevaluasi hasil kerja, maka akan mendapatkan skor 3. Jika produk yang dihasilkan mempunyai estetika tinggi, perpaduan warna, keserasian dalam penempatan objek, kerapihan produk, tetapi tidak terampil dalam mengevaluasi hasil kerja, maka akan mendapatkan skor 2. Selanjutnya, jika produk yang dihasilkan mempunyai estetika tinggi, perpaduan warna, keserasian dalam penempatan objek, tetapi tidak mempunyai kerapihan produk dan tidak terampil dalam mengevaluasi hasil kerja, maka akan mendapatkan nilai 1. Tahap kerjasama. Jika anggota kelompok mempunyai kekompakan dalam kerjasama, pembagian tugas dilakukan secara merata, maka akan mendapatkan skor 3. Jika anggota kelompok mempunyai kekompakan dalam kerjasama, pembagian tugas tidak dilakukan secara merata, maka akan mendapatkan skor 2. Dan jika anggota kelompok tidak mempunyai kekompakan dalam kerjasama, pembagian tugas tidak dilakukan secara merata, maka akan mendapatkan nilai 1. Nilai yang diperoleh sama dengan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Selanjutnya, tabel 3, contoh rubrik penilaian clipping bisa kalian lihat pada tabel tersebut. Tabel 4, keterangan skor masing-masing aspek. Ada tema, sesuai dan menarik, ada sumber, lengkap dan akurat,
sesuai tema, berbobot dan terkini. Ada analisis, memiliki wawasan, berbobot dan terkini, memiliki skor 4. Ada tema, sesuai atau menarik. Ada sumber, lengkap atau akurat, sesuai tema dan bobot terkini. Ada analisis dan memiliki wawasan, berbobot terkini, memiliki skor 3. Ada tema tetapi tidak sesuai atau menarik. Ada sumber tetapi tidak lengkap dan tidak akurat. Isi sesuai tema tapi tidak berbobot atau terkini. Ada analisis tetapi tidak ada wawasan atau terkini, memiliki skor 2. Tidak ada tema, tidak ada sumber, tidak ada isi, dan tidak ada analisis, memiliki skor 1. Nilai yang diperoleh sama dengan total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Berikut adalah sumber-sumber yang kita ambil. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.